Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Nurwidya Ningsih dengan NIM 230701810 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran Shafi yang diampu oleh Bu Wulan Hizatul Imah. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian media pembelajaran Shafi. Di sini yaitu ada pengertian menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu ada menurut Herdian mengemukakan bahwa pembelajaran Shafi menganut aliran ilmu kognitif modern yang menyatakan belajar yang paling baik adalah melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera dan segenap ke dalam serta keluasan pribadi, menghormati gaya belajar individu lain dengan menyadari bahwa orang belajar dengan cara-cara yang berbeda, mengkaitkan sesuatu dengan hakikat realitas yang non-linear, non-mekanis, kreatif, dan hidup. Nah, itu merupakan pengertian pembelajaran Shafi menurut Herdian. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian pembelajaran Shafi yang dikemukakan oleh Sudarni, yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak. Pelajaran dikemas dalam suasana bermain dan bereksperimen. Guru dapat mengelola kelasnya dengan memperhatikan individu-individu yang sedang belajar. Selanjutnya yaitu menurut Meyer, belajar dengan menggabungkan gerakan fisik dan aktivitas intelektual serta menggunakan semua indera yang tujuannya agar dapat mempengaruhi kemauan belajar, merupakan pengertian dari belajar Shafi. Nah, dari beberapa tokoh yang telah kita kemukakan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Shafi adalah pembelajaran yang menekankan pada bermaknanya belajar melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi serta menggunakan kemampuan berpikir untuk meningkatkan konsentrasi pikiran melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, menciptakan, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu penggagas media pembelajaran Shafi ini yaitu Dave Meyer. Nah, kepanjangan dari Shafi adalah Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual. Media pembelajaran Shafi memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu sesuai dengan singkatannya, yang pertama yaitu somatic, yaitu membuat konsep pembelajaran dalam suatu proses atau prosedur. Yang kedua, secara fisik menggerakkan dan memperagakan berbagai komponen dalam suatu proses atau sistem. Yang selanjutnya yaitu ada melalui unsur auditory, di mana kita sesuai dengan namanya, unsur auditory berarti kita menggunakan atau memfungsikan indera pendengaran, yaitu seperti mengucapkan dengan lantang apa yang sedang dan telah dipelajari, belajar melalui mendengar radio, sandiwara, drama maupun debat, dan yang terakhir yaitu berdialog. Selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu visual, di mana kita menggunakan indera penglihatan kita. Yaitu contohnya yaitu menerima penjelasan lebih ditekankan pada penggunaan media visual seperti gambar, peta, dan foto. Kemudian yang B, penekanan pada kegiatan membaca, menonton, dan mengamati situasi, kemudian membuat ringkasannya. Yang selanjutnya itu melalui unsur intelektual, yaitu unsur ilmu atau pengetahuan, mencari dan menyaring informasi, merumuskan pertanyaan, mengerjakan perencanaan, menganalisis pengamatan, dan memecahkan masalah, serta melahirkan gagasan kreatif. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran Shafi adalah untuk mencapai kemampuan komunikasi matematis yang lebih baik antara siswa dengan model pembelajaran Shafi. Untuk mencapai kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model pembelajaran yang memperoleh model pembelajaran Shafi, hingga mampu memiliki pengaruh keaktifan belajar siswa pada model pembelajaran Shafi terhadap kemampuan belajar matematis siswa. Selanjutnya yaitu sintak pembelajaran. Nah, dalam sintak pembelajaran ini terbagi menjadi 4. Adapun yang pertama yaitu tentang tahapan persiapan kegiatan pendahuluan. Nah, ini berisi tentang guru yang memberikan sugesti positif, memberikan tujuan yang jelas dan bermakna, memberikan pernyataan yang memberi manfaat pada siswa, menciptakan lingkungan fisik yang positif, membangkitkan rasa ingin tahu, hingga menenangkan rasa takutnya. Yaitu yang selanjutnya yaitu tentang B, tahapan penyampaian atau kegiatan inti. Pada tahapan
ini pendidik hendaknya membantu siswa untuk menemukan materi belajar yang sebelumnya belum pernah ada dengan cara melibatkan semua indera. Nah, sesuai dengan pengertian atau singkatan SAFI itu terdiri dari somatik, nah itu melibatkan indera. Nah, ada pun contoh-contohnya yaitu seperti pengamatan fenomena dunia maya hingga pelatihan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ada C, tahap pelatihan atau kegiatan inti, di mana pada tahap ini pendidik hendaknya membantu siswa mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan serta keterampilan. Nah, contohnya yaitu seperti usaha aktif atau umpan balik atau renungan, sehingga bagaimana caranya supaya siswa yang kita berikan pembelajaran itu bisa aktif, tidak hanya pasif. Kemudian aktivitas pemrosesan peserta didik, permainan dalam belajar. Mengapa harus ada permainan dalam belajar? Karena supaya belajar yang kita terapkan ini tidak membosankan atau mampu menarik daya tarik siswa untuk semangat belajar. Aktivitas pemecahan masalah, pelatihan aksi belajar. Yang terakhir yaitu D, tahap penampilan hasil atau tahap penutup. Pada tahap ini pendidik membantu siswa untuk menerapkan dan memperluas keterampilan. Contohnya, penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi, penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera, materi penguapan persepsi, aktivitas penguatan penerapan, umpan balik serta evaluasi kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan atau keunggulan media pembelajaran SAFI, yaitu membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. Jadi, kelebihan SAFI ini tidak hanya guru yang menjelaskan, tapi juga kita sebagai pendidik, kita mampu membuat pembelajaran lebih aktif dan terkesan tidak membosankan karena kita tidak hanya terpaku pada materi, tetapi juga kita ada pembelajaran seperti PPT, kemudian ada media pembelajaran yang berupa foto atau video, kemudian ada poster dan lain sebagainya. Selanjutnya, mampu membangkitkan kreativitas. Nah, dengan media pembelajaran yang telah kita buat, maka kreativitas siswa ini akan terbentuk dan tergali, kemudian memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik. Nah, selanjutnya yaitu ada kelemahan media pembelajaran SAFI. Kelemahannya yaitu pembelajaran ini sangat menurut adanya guru yang sempurna, sehingga dapat memadukan keempat komponen. Nah, kelemahan yang pertama yaitu itu. Yang kedua yaitu penerapan model ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana. Karena apa? Karena media pembelajaran SAFI ini menggunakan media pembelajaran, sehingga sekolahan pun harus menyediakan sarana dan prasarana untuk terlaksananya media pembelajaran SAFI ini. Yang terakhir yaitu hal ini dapat terpenuhi dengan diadakannya media pembelajaran berupa alat peraga. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.